Sobat Tani, pernahkah Anda melihat petani di desa Anda? Setelah panen padi yang melimpah, mereka tidak langsung menanam padi lagi. Sebaliknya, mereka beralih ke jagung, kedelai, atau sayuran. Ini adalah salah satu rahasia paling fundamental, paling tua, namun paling efektif dalam ilmu pertanian. Sebuah praktik yang jika diabaikan bisa menghancurkan panen Anda dan membuat tanah Anda sakit. Kami menyebutnya rotasi tanaman, crop rotation. Dan hari ini, kita akan bedah tuntas mengapa mengganti tanaman adalah keharusan, bukan sekadar pilihan. Mari kita mulai. Ancaman monokultur sistem tanam tunggal. Untuk memahami kenapa kita harus mengganti tanaman, kita harus lihat dulu apa bahaya jika kita tidak menggantinya, yaitu praktik yang disebut monokultur. Menanam satu jenis tanaman terus-menerus di lahan yang sama. Pertama, tanah menjadi rakus dan lapar. Bayangkan tanaman padi atau jagung. Mereka adalah pemakan nitrogen N sejati. Jika Anda menanam padi terus-menerus, mereka akan bertindak seperti pompa yang menyedot habis nitrogen di lapisan tanah itu. Unsur hara lain seperti fosfor dan kalium mungkin tersisa, tapi tanah kini tidak seimbang. Akhirnya, petani harus membeli pupuk kimia lebih banyak, dan ini memicu kenaikan biaya produksi yang signifikan. Kedua, kerusakan struktur tanah. Setiap tanaman memiliki sistem perakaran yang sama, misalnya akar serabut yang dangkal. Akibatnya, lapisan tanah di kedalaman tertentu menjadi padat karena tidak pernah dijangkau dan diuraikan oleh jenis akar lain. Tanah yang padat sulit menyerap air dan oksigen, membuat tanaman berikutnya sulit bernapas dan tumbuh. Jebakan hama dan penyakit ini adalah alasan paling menakutkan. Jebakan hama dan penyakit. Sebagian besar hama dan penyakit bersifat spesifik. Artinya, hama X hanya suka dan berkembang biak pada tanaman Y. Jika Anda menanam tanaman yang sama setiap musim, Anda seperti membangun hotel bintang 5 permanen bagi hama tersebut. Mereka tahu makanan mereka selalu tersedia. Mereka akan nyaman, berkembang biak, dan menunggu di tanah, siap menyerang panen berikutnya dengan populasi yang meledak. Siklus ini tidak akan pernah terputus, memaksa petani untuk terus-menerus meningkatkan dosis dan frekuensi pestisida kimia, yang jelas-jelas merugikan biaya, kesehatan, dan lingkungan. Inilah saatnya si pahlawan datang, rotasi tanaman. Praktik ini berfungsi sebagai riset atau pengaturan ulang alami yang memberikan 3 manfaat luar biasa: memperbaiki, memutus, dan memperkuat. Kuncinya ada pada tanaman leguminosa atau kacang-kacangan, seperti kedelai, kacang tanah, atau buncis. Tanaman ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka memiliki kemampuan unik berkat bakteri rhizobium yang bersimbiosis di akarnya. Bakteri ini bertugas menangkap nitrogen bebas dari udara dan menambatkannya langsung ke dalam tanah. Jadi, setelah Anda panen kacang-kacangan, tanah Anda secara otomatis sudah terisi kembali dengan nitrogen yang siap dimanfaatkan oleh tanaman rakus hara berikutnya, misalnya padi atau sayuran daun. Ini menghemat pupuk dan menyeimbangkan kembali nutrisi. Kita bisa sebut kacang-kacangan sebagai pabrik pupuk nitrogen gratis. Setelah hama X nyaman dengan tanaman A, tiba-tiba Anda ganti menu mereka dengan tanaman B. Hama X tidak bisa makan, tidak bisa berkembang biak, dan populasinya langsung menurun drastis. Siklus hidup mereka terputus. Ini adalah cara paling alami dan murah untuk pengendalian hama. Rotasi memungkinkan Anda menanam tanaman dengan sistem perakaran yang berbeda secara bergantian. Tanaman akar dalam, misalnya ubi kayu, akan memecah lapisan tanah yang padat, sementara akar serabut dari padi menjaga lapisan atas. Dengan perakaran yang bervariasi, tanah menjadi gembur, drainase air lebih baik, dan risiko erosi pun menurun. Jadi, mengganti tanaman setelah masa panen bukan hanya praktik tradisional, tapi adalah strategi pertanian modern yang cerdas. Ini adalah investasi jangka panjang. Dengan rotasi, Anda menciptakan lingkungan di mana tanah Anda memulihkan diri, hama Anda kelaparan, dan biaya pupuk serta pestisida Anda bisa ditekan. Tanah sehat sama dengan petani sejahtera. Sobat Tani, bagaimana pola rotasi tanaman di daerah Anda? Apakah Anda sudah merasakan manfaatnya? Tuliskan pengalaman dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah.